langsung otomatis gimana gitu. Mohon maaf teman-teman tadi sempat terputus. Ya Ibu, tadi terputus ya Bu ya. Sudah kembali lagi. Ibu Sri Lestari, audionya nggak kedengaran Ibu. Emang udah ngomong. Kedengaran ya audionya ya, Mbak? Oh iya, sudah Bu, sudah kedengaran. Tapi Maaf ya, presentasinya ini ada keluar lagi. keluar lagi. Mohon maaf ini pasti ini banyak kendala teknis ini ya. Bu Sri Lestari ke mute lagi Bu. Oke. Oh ya, Sudah bisa sampun, ya? sudah. Sampun ya. Oke, kita ulang lagi. Kadang-kadang agak sedikit kendala teknis ya, Mbak. Nanti disampaikan aja kalau misalnya ada masalah ya di tengah-tengah ya. Iya. Siap. Baik. Baik. Oke, dalam hal ini yang terpenting dalam sebuah penanaman atau apabila kita menjadi pengusaha ataupun menjadi petani, hal yang terpenting adalah pemasaran. Apabila kita menguasai semua pemasaran, itu segalanya akan terlihat sangat mudah. Tetapi apabila kita belum memiliki pemasaran, itu akan sangat sulit sekali. Seperti contohnya seperti ini. Apabila kita menanam sayur hidroponik, kita harus tahu dulu ini ya, pangsa pasarnya kita akan sayur ini kita jual kemana. Kalau kita belum punya market, banyak kan petani-petani itu di luar sana tanam, tapi habis itu kita jualnya tidak bisa. Jadi banyak produk yang bisa ditanam tapi tidak bisa dijual. Nah, itu kan akan sayang sekali. Padahal untuk menanam satu produk itu sampai dengan kita bisa panen, itu kan memerlukan waktu yang tidak singkat. Jadi buat teman-teman semua, pemasaran ini harus sangat dikuasai terlebih dahulu apabila kita akan menanam atau akan melakukan banyak hal. Ya. Yang pertama,
beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah untuk pemasaran hasil yang maksimal, produk hidroponik merupakan salah satu pilihan. Kenapa produk hidroponik itu merupakan salah satu pilihan? Karena produk hidroponik itu memiliki ciri yang khusus. Misalnya nih, hidroponik biasa kita tanam di dalam greenhouse. Nah, dengan di dalam greenhouse itu otomatis itu sayur yang kita tanam atau buah yang kita tanam itu akan lebih sehat dibandingkan kita apabila kita menanam di luar greenhouse yang tentunya itu setiap saat kita harus melakukan penyemprotan dan sebagainya. Otomatis produk yang ada di dalam greenhouse itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan yang apabila kita ditanam di luar. Nah, nilai lebih produk ini menjadi salah satu hal yang penting yang kita bisa nanti menjadi daya saing di masyarakat. Ya, itu salah satu contohnya yang untuk pemasaran. Yang kedua, kita harus memilih varietas yang unik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Kita harus memiliki varietas dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, jadi kenapa? Penentuan varietas itu sangat-sangat penting. Jadi kita bisa aja menanam begitu banyak varietas, tetapi yang di luar banyak sekali di luar. Otomatis pada saat panen itu nanti harganya akan jatuh. Misalnya nih kita kayak petani cabai nih, tanam rame-rame semuanya, tanam rame-rame ya kan. Nanti pada saat panen wah harganya jatuh. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita sesama petani cabai bisa memilih varietas-varietas yang lain yang agak berbeda atau misalnya paprika dan sebagainya atau contohnya melon. Nah, kita bisa memilih melon yang lain yang nanti bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan melon-melon yang ada di pasaran. Jadi penentuan varietas ini sangat berpengaruh dalam hal pemasaran, ya, terutama nilai value-nya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah memiliki packaging yang menarik. Nah, packaging ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena packaging ini adalah menentukan seperti kita ibaratnya seperti orang itu kayak bajunya gitu ya. Jadi kalau kita sudah pakai baju yang bagus, nggak begitu cantik, nggak begitu ganteng, kalau bajunya bagus, semua bagus, orang juga bisa lihatnya juga beda. Jadi orang yang pakai kaos oblong sama yang pakai jas itu pasti nanti juga apa namanya penafsiran orang pun akan berbeda. Itu salah satu contohnya. Jadi packing yang menarik itu menjadi salah satu kunci sukses dalam hal pemasaran. Di samping dengan kualitas produknya. Nah, setelah kita memiliki packing yang menarik, kemudian kita juga sudah memilih varietas yang baik, yang unik, yang diharapkan bisa memiliki nilai jual yang tinggi, kita juga harus tetap melakukan promosi dan sosialisasi produk tersebut. Jadi seperti yang tadi dikemukakan, pembahasan kita kali ini adalah pemasaran melalui online. Jadi zaman sekarang itu sosial media itu kan sudah sangat-sangat familiar ya di masyarakat ya. Jadi dengan adanya sosial media ini sudah sangat-sangat membantu kita dalam hal promosi. Seperti contohnya nggak usah susah-susah, kita pakai DP-nya di WhatsApp aja, atau kita bikin story di Instagram, atau kita bikin story di WhatsApp, itu sudah akan banyak orang yang melihat. Dari situ kita merupakan salah satu bentuk promosi yang murah, itu contohnya. Ya, jadi itu salah satu contoh. Jadi dengan kita lihat pasang DP atau pasang itu, orang akan berpikir, apa sih itu? Melonnya kok unik kah itu? Nah, dari situ kita sudah melakukan promosi. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki market yang luas. Jadi market yang luas itu segalanya harus dibangun. Tidak bisa dalam satu malam itu semuanya bisa jadi. Kalau kita sudah memiliki produk yang bagus, memiliki packing yang menarik, kita juga promosi, itu otomatis biasanya market yang luas itu nanti akan mengikuti. Ya, jadi nanti kita akan berbagi tips bagaimana sih bisa mendapatkan market yang luas nanti di akhir sesi ini. Ya, jadi yang sangat-sangat penting seperti itu. Kemudian, nah, ini salah satu contoh-contoh jenis produk yang seperti saya sampaikan tadi memiliki nilai jual yang tinggi.
Jadi kita memiliki nilai jual yang tinggi atau kita memiliki produk-produk yang unik, ya. Jadi produk kita tidak sama seperti yang ada di pasaran, itu menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa mendapatkan hasil yang tinggi, gitu, ya. Yang pertama tentunya jenis-jenis produk dari hidroponik. Jadi teman-teman di sini juga sudah mulai menggeluti hidroponik, jadi pasti juga sudah tahu ya bermacam-macam produk-produk hidroponik itu seperti ada selada juga ada sayur oriental, kemudian kita nanti juga akan memperkenalkan seperti tomat. Tomat bisa dianggap sebagai sayur maupun buah, yaitu ada tomat cherry, ada tomat beef, kemudian ada melon, ada semangka dan sebagainya. Kenapa kita di sini memilih tomat cherry dan tomat beef? Ya seperti itu tadi, seperti saya sampaikan, karena kita kepingin punya produk yang unik, yang tidak sama. Kalau kita menanam tomat sayur yang seperti biasa di luar, nanti kita tidak bisa mengontrol untuk harganya. Ya, jadi harga di pasaran sangat murah, kita terpaksa harus ikut harga yang ada di pasaran itu. Ya, sudah capek nanam, harganya jatuhnya murah, tidak sesuai dengan harapan nanti, ya. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh kita di sayur hidroponik pun kita memiliki 2 produk, misalnya kita bikin menjadi 2, ya. Jadi produk-produk yang memiliki nilai jual yang tinggi. Contoh produk hidroponik yang memiliki nilai jual yang tinggi yaitu aneka macam selada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita bisa menanam selada keriting merah, selada keriting hijau, kemudian ada romaine, ada juga oak leaf. Nah, ini adalah jenis-jenis selada yang memiliki nilai jual tinggi. Oak leaf green, oak leaf red, butterhead. Nah, seperti itu. Apa bedanya dengan sayur-sayur yang lain? Saya kasih contoh lagi ya. Ini jenis sayur-sayur oriental. Ada caisim, ada kangkung, ada pakcoy, ada bayam. Sama-sama kita menanam hidroponik, sama-sama kita menanam di satu lubang tanam yang sama, nilai jual selada dibanding dengan nilai jual bayam dan kangkung itu kan sangat jauh sekali. Jadi kalau selada satu lubang tanam kita mungkin bisa jual 5.000. Tapi kalau kangkung satu lubang tanam kita mungkin hanya bisa menjualnya 1.500. Nah, jadi pemilihan ini yang harus jadi perhatian untuk kita semua. Jadi kenapa kita harus tanam selada? Karena selada memiliki nilai jual yang tinggi. Tapi tentunya tidak mudah kan jual selada. Nah, untuk tidak mudah itu kita harus membangun market itu tadi. Jadi kalau misalnya mau gampang dulu ya jual kangkung bayam dulu, sembari nanti kita bisa menjual selada. Gitu. Jadi ini contohnya sayur-sayur oriental pembanding antara selada dan apabila kita menanam selada dan kita menanam bayam, kangkung dan sebagainya. Itu salah satu contoh untuk pembanding. Kemudian yang lebih signifikan lagi adalah kita marketnya masuk misalnya ke buah. Jadi kenapa kita memberikan contoh melon di sini? Melon juga bisa ditanam secara hidroponik. Nah, melon-melon yang ada di sini kita semua tanam secara hidroponik. Jadi kita tidak menggunakan tanah, dengan menggunakan sistem dripping system yang semuanya itu adalah otomatis. Jadi kita itu bisa nyiram sendiri menggunakan timer, kita menggunakan media kokopit, tidak menggunakan tanah dengan media bantalan atau polybag, yang mana olah tanah itu sudah kita tinggalkan. Jadi kita tidak lagi mencangkul, kita tidak lagi ngolah-ngolah tanah dengan pupuk kandang dan sebagainya, tidak. Kita menggunakan media kokopit. Nah, di sini kita bisa menanam berbagai macam jenis melon. Jadi di sini, nah saya sudah sampaikan tadi, kita harus memilih produk yang unik. Nah, ini adalah contoh-contoh melon yang unik. Di sini ada yang bentuknya seperti melon dino. Ini yang seperti di pasaran di tengah, tapi kita bisa memilih melon yang Japanese melon. Mungkin kalau teman-teman lihat browsing di internet ya, Japanese melon itu, Yubari melon, wah itu mahal sekali itu. Bisa jutaan rupiah harganya. Nah, itu bisa kita jadikan alternatif yang nanti kita bisa packing dan sebagainya untuk diperkenalkan ke masyarakat. Mungkin nggak sampai jutaan, tapi pasti nilainya di atas dengan melon rata-rata yang ada di luar. Kalau kita menanam melon yang di lapangan itu
harganya 1 kilo tinggal 5.000, ini kita bisa sampai dengan 15, 20, 25.000. Jauh sekali ya. Ini di sini juga ada melon yang kulitnya orange, ini yang lebih lucu lagi, ada yang bentuknya seperti bola basket ya. Nah, ini adalah salah contoh-contoh produk unik itu tadi. Kalau kita memiliki produk yang unik, kita itu memiliki daya saing yang kuat di masyarakat. Kan yang punya produk nggak banyak. Jadi kita bisa menentukan harga. Kita bisa menentukan harga jualnya kita, karena hanya kita yang punya. Beda kalau melon yang sudah ada di pasaran, tentu harus ikut dengan harga pasar, ikut dengan ini saat itu. Dan kelebihan kita adalah kalau kita menanam di dalam greenhouse, itu kita bisa menanam sepanjang musim. Mungkin kalau sayur tidak terkendala dengan hujan, tapi kalau untuk buah-buahan sangat terkendala dengan hujan. Biasa kalau di musim hujan di luar tidak ada buah. Tidak ada buah. Jadi ada buah juga tidak manis. Tapi kalau misalnya kita menanamnya di dalam greenhouse, itu mau hujan, mau panas, semuanya tetap bisa dijalankan. Jadi saat di luar di pasaran tidak ada buah, kita tetap punya buah. Nah, apabila kita tetap punya buah, itu kan jadi harga jualnya menjadi tinggi. Nah, tujuan dari marketing yang paling utama kan kita harus punya harga jual yang tinggi. Nah, ini teman-teman ya. Kemudian selain itu kita juga ada tanam semangka. Nah, kita juga tanamnya yang unik, teman-teman. Jadi kita tanam semangka di dalam greenhouse pun kita pakai sistem gantung. Di mana kalau gantung itu kita bisa seleksi buahnya nanti. Nah, seperti ini contohnya digantung-gantung seperti ini, kita pakai terowongan. Dan yang paling menyenangkan adalah tetap bisa foto dan selfie di situ, bagian dari promosi itu tadi. Karena di selfie dan foto itu di atas segala-galanya ya. Nah, ini contoh juga produk hidroponik yaitu tomat cherry. Nah, ini kita nanam tomat cherry seperti ini. Jadi tomatnya bisa tinggi, buahnya bisa bergelantungan, panennya satu pohon bisa 5 sampai dengan 6 kilo. Itu. Jadi tomat cherry-nya itu seperti ini, dan ini bentuknya tomat cherry seperti ini yang bulat. Ini bisa dijadikan, kenapa kita tidak menanam tomat cherry yang lonjong? Karena tomat cherry yang lonjong itu image-nya adalah tomat sayur. Kalau image-nya tomat sayur, kembali lagi jatuhnya harganya murah. Nah, kita menanam yang bulat-bulat, ini rasanya manis. Tentu kita harus cari produk-produk di luar yang memiliki tomat cherry yang rasanya manis. Ya, jadi akhirnya kan nanti kita packing yang menarik, orang akan tertarik. Kemudian produk yang unik lagi, contohnya ini, tomat beef. Nah, apa bedanya tomat beef dengan tomat yang ada di tomat-tomat biasa? Tomat beef memiliki warna yang lebih merah. Jadi tomat beef daya simpannya tinggi. Jadi meskipun berwarna sudah merah seperti ini, tapi dia tetap keras. Jadi tidak lembek dan sebagainya. Dan ini memiliki daging buah yang tebal. Nah, dengan kelebihan-kelebihan ini akan menjadikan kita menjadi memiliki produk yang berkualitas. Dengan produk yang berkualitas ini harapannya pasti di luaran sana produknya juga bisa diterima oleh masyarakat, bisa dicari oleh masyarakat, itu yang terpenting. Kemudian memiliki nilai jual yang tinggi lagi. Jadi ini contohnya tomat beef, ini hampir seperti tomat sayur, tapi dia bentuknya gepeng dan bulat. Kalau tomat sayur bentuknya lonjong, jadi secara fisik pun akan berbeda. Nah, selanjutnya untuk menjual produk yang berkualitas, kita tetap harus memperhatikan spek. Speknya itu apa? Misalnya contoh, kita mau menjual selada dan juga sayur-sayur oriental seperti pakcoy, caisim dan sebagainya. Kita pasti akan mengambil misalnya kita selada dulu nih ya. Jadi kalau selada itu yang sudah bisa layak jual, itu adalah yang memiliki bobot 150 gram. 150 gram itu minimum. Kemudian dia tidak bolting itu meninggi ya, meninggi gitu. Biasa kalau kurang sinar matahari kan seladanya jadi meninggi. Nah, selada yang meninggi itu juga jadi tidak bisa jadi sesuatu yang spesial lagi.
gitu. Jadi kita harus benar-benar yang bentuknya compact, tidak ada bercak-bercaknya, kemudian berwarna hijau dan sayurnya lebih segar. Tapi kalau kita tanam hidroponik, kelebihannya dibanding dengan sayur yang di konvensional, tentu kita akan memiliki kesegaran yang lebih lama dibandingkan dengan sayur yang konvensional. Jadi spek-spek seperti ini harus kita pertahankan. Supaya apa? Supaya nanti produk-produk kita itu tetap dicari oleh masyarakat. Jangan sekarang 150 gram kita panen, oh besok kita jualnya yang 100 gram aja, besok 90 gram aja. Tidak boleh. Jadi ini kualitas produk harus kita pertahankan supaya orang yang beli istilahnya nggak kapok. Jadi kalau misalnya beli misalnya produk dari Vertindo, oh kalau seladanya Vertindo pasti enak nih, karena sudah jadi pilihan, QC-nya udah bagus nih, sudah pasti 150 gram lebih, nggak akan kurang dari 150 gram. Dan kelebihannya apa? Kalau misalnya 150 gram itu sudah dengan batas di mana selada itu belum ketuaan. Jadi kalau seladanya itu ketuaan, juga jadi lebih, misalnya jadi 250 atau 300 gram, pasti itu ketuaan. Ketuaan nanti akhirnya pahit. Nah, kalau pahit itu jadi jatuhnya nanti kan mengurangi kualitas produknya. Ya, gitu. Ini contoh-contoh, kita kasih tahu contoh-contoh speknya juga ya. Kalau untuk sayur oriental seperti bayam, kangkung dan sebagainya, kita mengambil yang tingginya kurang lebih 30 sampai 35 cm. Yang pertama, kenapa harus 30 sampai 35 cm? Itu tadi supaya sesuai dengan umur tanaman. Jadi kalau sesuai dengan umur tanaman tidak ketuaan, itu dikonsumsi akan enak sekali, akan sehat sekali, enak sekali. Ya. Kemudian kalau 30 sampai dengan 35 juga sesuai dengan plastiknya. Biasanya kita akan packing dengan plastik. Kalau terlalu tinggi 50 cm, itu juga nggak bisa, kan plastiknya nggak bisa masuk juga. Ya, jadi itu kualitas produk itu harus sangat diperhatikan supaya repeat order dari masyarakat itu ada. Jadi, oh besok kita beli bayam yang dari brand ini deh. Ini bayamnya enak loh. Soalnya bayamnya masih belum terlalu tua, manis. Nah, supaya image orang seperti itu. Jadi ini bagian dari kualitas produknya. Nah, kalau misalnya yang melon kayak apa ya? Contoh speknya ya. Ya, kalau yang melon tentunya kita harus milih melon yang seperti tadi digambar ya, bulat, tidak atau oval, tidak bentuknya nggak karuan, itu jangan. Kemudian brick itu adalah tingkat kemanisan melon. Jadi bricknya harus di atas 12. Kalau misalnya bricknya hanya 7 atau 8, nanti melon rasa timun. Itu sudah tidak mungkin bisa masuk ke supermarket. Jadi kalau kita mau masuk ke supermarket, kita harus punya brick di atas 12. Kalau melon kita manis, kemudian melon kita besar, itu kita juga jualnya kan enak. Oh, melon saya manis loh, enak loh. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Ini contoh packing yang saya tadi kemukakan untuk jenis-jenis sayuran, ya teman-teman ya. Jadi packing jenis sayuran kita bisa packing dalam bentuk seperti buket bunga. Jadi dimasukkan ke dalam plastik, kemudian diikat di bawahnya seperti itu. Ya, jadi bentuknya seperti buket bunga. Jadi kita memberikan sekarang itu buket nggak cuman bunga bunga aja, tapi sayur juga bisa dibuat seperti buket bunga. Jadi atasnya masih bisa terlihat, kemudian seperti buket. Kemudian kita juga bisa jual live atau hidup dengan sistem membawa NFT mini. Nah, ini membawa hidroponik mini, ini yang di atas ini, sayur dari kebun hidroponik kita langsung kita tancap-tancapkan. Langsung kita tancap-tancapkan di situ, jadi orang bisa beli langsung di supermarket serasa memiliki kebun sendiri. Tinggal ngambil aja di situ kayak panen sendiri, ya. Nah, itu salah satu juga inovasi supaya nampak lain daripada yang lain. Nah, selain itu juga bisa di-pack juga, ini seperti plastik biasa, jadi dimasukkan ke dalam plastik, tinggal nanti di-branding stikernya dari teman-teman. Selain itu juga kita bisa jualnya dalam bentuk standing pouch. Jadi banyak kalau kita supply ke restoran atau ke hotel, mereka tuh nggak mau dengan yang namanya nyuci sayur. Jadi dan mereka kepenginnya dalam satu karena mereka biasa dipakai untuk salad, mereka itu kepenginnya dalam satu pack itu beli itu sudah ada yang selada yang hijau,
merah, romaine. Biasanya seperti itu. Jadi kita buatkan mereka di dalam standing pot seperti ini, sudah ada 3 jenis salad tersebut, 3 jenis sayur tersebut. Jadi sayurnya sudah kita buang, kita cuci, maksudnya bukan dibuang, sudah kita potong-potong, kemudian udah kita cuci bersih, lalu kita masukkan ke standing pots, kita tinggal bisa kirim. Jadi orang beli pun tinggal potong, pakai mayonnaise dan sebagainya sudah langsung bisa dimakan. Jadi bahasa yang lebih kerennya itu ready to eat, ya. Jadi langsung bisa dimakan, gitu. Jadi nggak mau ribet-ribet, mau motong-motong dan sebagainya. Jadi ini juga salah satu inovasi untuk kemudahan customer. Nah, itu ya kemudahan customer. Jadi buat customer yang kepingin misalnya saya beli 1 pack aja udah dapat 3 jenis sayur. Gitu. Dibanding dia akan merasa itu beli lebih hemat dibanding dia harus membeli 3 jenis sayur untuk dijadikan salad. Gitu. Ya, itu akan jadi lebih hemat. Nah, ini contoh. Nah, kenapa tadi ayam atau kangkung tadi kenapa harus 30 cm? Karena biasanya plastik itu tingginya yang umum itu adalah 40 cm. Kalau 40 cm itu jadi bisa masuk ya sayurnya ya. Ini salah satu contoh juga kemasan untuk tomat cherry, bisa pakai mika, bisa dikemas 250 gram, atau bisa juga menggunakan styrofoam. Nah, styrofoam itu atau styrofoam yang bisa dari foam atau maupun dari plastik. Nah, itu bisa juga dipakai untuk jadi alternatif. Jadi belinya nggak curah. Mereka beli 500 gram atau beli 250 gram sudah dalam pack-packan seperti itu. Ya. Selain itu juga yang salad tadi selain pakai standing pot juga bisa pakai mika juga. Nah, seperti ini mika. Jadi kita juga enak. Kita sayurnya bisa dipotek-potek, kemudian disusun. Jadi orang beli itu langsung bisa makan. Gitu. Kemudian contoh packing lagi ada di melon. Nah, melon supaya menarik kita juga harus peduli dengan packingnya. Kalau kita melon yang biasa aja, kita asal jual melon aja, yang pertama, brand merek kita tidak akan dikenal oleh masyarakat. Ya, jadi itu penting. Pengenalan brand merek kita itu sangat penting di masyarakat. Ya, jadi kayak kita di sini kita memakai box, kita selalu punya dus yang sudah ada brandingnya Vertindo. Ya, jadi begitu orang lihat, oh apa sih ini, minimal membaca. Ya, ini bagian juga dari promosi. Ya. Selain itu, melonnya juga harus kita kasih identitas. Di sini kita kasih stiker, kemudian kita berikan labeling di lehernya melon. Ada juga yang kita kasih foam net, kemudian kita kasih sabuk. Nah, ini kan jadi cantik. Dan seperti ini. Masyarakat membeli kalau misalnya ada sabuknya, ada stikernya, mereka membeli sedikit mahal pun rasanya itu cucuk gitu ya. Rasanya itu kok ya oke lah, senang lah, dengan senang hati dan buah kita jadi nampak mewah. Nah, selain itu kita juga bisa juga packing seperti Japanese melon tadi. Saya ada cerita tadi, mungkin teman-teman setelah ini bisa searching yubari melon. Kita di sini juga tanam yubari melon supaya dia beda dengan melon. Kesannya seperti rock melon biasa yang ada di pasaran, tapi beda. Dia punya daging yang juicy dan sebagainya. Tapi daging yang juicy itu kan harus dibuka dulu baru tahu itu dagingnya juicy dan sebagainya. Nah, penampilan di luar kan hampir sama dengan rock melon. Udah kita susah tanam Japanese melon, kalau misalnya dianggap seperti rock melon biasa kan nggak bisa punya nilai jual yang tinggi. Maka kita bisa coba packing pakai seperti ini, kasih pita, kemudian kita kasih labeling, di mana labelnya ini ada tulisannya, ini loh melon Jepang, ini produknya by Vertindo, cara makannya seperti ini. Kita kasih edukasi di situ, dikasih pita dan sebagainya, dikasih seperti beranjang-beranjang gitu. Jadi orang juga lihatnya beli 1 biji melon 50.000 itu akan dengan senang hati. Tapi coba kalau kita tidak pakai packing, pasti ya seperti di luar harganya 10.000, harganya 8.000, terlalu jauh. Ya. Jadi selain itu kita juga bisa dibentuk dalam bentuk parcel. Nah, zaman sekarang kita sudah bisa kasih parcel, tidak hanya parcel yang makanan aja, tapi buah-buahan juga kita bisa kasih dalam bentuk parcel.
Ya, jadi itu tadi adalah contoh-contoh packaging yang mana bisa meningkatkan nilai jual dari produk yang kita punya. Ya. Nah, kemudian kita sekarang setelah kita memiliki produk yang bagus, berkualitas, yang unik, kemudian kita memiliki packing yang menarik, kita akan menjual produknya itu kemana? Nah, ini yang paling penting yang saya tadi cerita tadi ya. Yang pertama, kita bisa melakukan penjualan secara konvensional apabila skala kecil, skala menengah, maupun skala besar. Skala kecil itu apabila kita hanya memiliki produk yang sedikit dan tidak kontinu. Misalnya nih, punya kebun sayur yang luasnya cuma 100 meter. Di halaman rumah aja nih, yang cuma punya luas 50 meter, bisa isi kurang lebih 500 pohon. Satu kali panen, mau nunggu 1 bulan lagi baru panen. Nah, itu skala kecil. Kalau skala menengah, kita mungkin sudah bisa kontinu, tapi tidak bisa setiap hari. Jadi mungkin kita panennya seminggu sekali, ada off-nya. Atau kita skala besar, yang setiap hari itu kita sudah bisa panen. Seperti di tempat kami setiap hari akan panen sayur sebanyak 3.000 pot. Itu setiap hari. Ya. Nah, ini sistem konvensional. Nanti saya akan jelaskan sistem konvensional itu bisa dijual kemana. Yang kedua adalah sistem online. Nah, di era pandemi seperti sekarang ini, sistem konvensional pasti sangat berdampak. Jadi sebagai contohnya, PPKM. Nah, dengan adanya PPKM, semua hotel dan restoran mati. Bisa dibilang omset mereka turun drastis. Hampir malah itu kemarin selama PPKM itu tidak beroperasi, terutama di restoran. Karena apa? Karena hanya boleh take away dan sebagainya. Jadi dine-in ditiadakan. Nah, itu buat kami supplier-supplier untuk buah dan sayur pasti sangat pusing sekali. Nah, untuk mengantisipasi ini, ya sekarang kita harus memasuki ke media online. Ya, jadi era pandemi ini benar-benar mengajarkan kita pentingnya online, pentingnya penjualan online. Kalau kita tidak melakukan penjualan online, ya kita siap-siap aja, kita akan membuang produk-produk kita yang begitu banyak. Jadi kita harus tetap banting untuk jual online. Jual online gimana caranya? Banyak. Jadi kita bisa melalui sosial media, yang singkat aja. Kemudian kita bisa melalui website, kalau kita sudah punya website. Jadi kalau kita sudah siap penjualan online dari dulu, itu sekarang itu kita tinggal panen. Tapi kalau kita belum siap, ya kita harus mulai dari sekarang. Karena kita tidak mungkin bisa meninggalkan dunia online sekarang. Jadi sekarang apa-apa tinggal di HP, klik, pesan di HP, termasuk makan pun juga online kan sekarang. Kalau dulu GoFood, aduh bayar ongkos kirim jadi mahal dan sebagainya. Tapi karena pandemi ini orang pun nggak apa-apa lah bayar lebih mahal. Yang penting kita aman, kita di rumah saja. Ya, kita di rumah saja. Nah, itu. Jadi kita sebagai pelaku usaha juga harus mengikuti perkembangan itu. Selain itu, kalau kita memang belum siap punya website sendiri dan sebagainya, kita bisa melalui online shop. Jadi kita bisa melalui online shop, banyak kan online shop yang mereka sudah punya jaringan kan, kita tinggal numpang aja di sana, ya, tinggal numpang di sana. Oke, nanti kita bedah satu persatu ya mengenai penjualan konvensional dan penjualan online. Jadi nanti teman-teman juga bisa menilai mana sih yang lebih menguntungkan untuk saat ini atau mana sih yang lebih menguntungkan untuk teman-teman. Ya, jadi kita bicara dari skala kecil sampai dengan skala besar. Karena saya bisa mendapatkan skala besar seperti sekarang ini juga kita melalui proses-proses dari skala yang kecil terlebih dahulu. Kita juga memulai kebun kami dari hanya 100 meter. Dari hanya 100 meter hingga kami sekarang memiliki puluhan hektar kebun dengan mitra-mitra kami. Ya, ini contoh penjualan konvensional. Kita coba satu persatu ya. Yang skala kecil tadi. Nah, kalau kebun kita kecil, hanya 100 meter, ibaratnya hanya punya sayur sedikit nih, atau tanam di sekolah mungkin biasanya ya. Jadi di sekolah itu kan ada contoh mini greenhouse misalnya, atau tanam sayur. Terus caranya jual produknya gimana? Nah, cara berjual produknya bisa melalui penjualan langsung. Jadi mungkin kalau misalnya kita tanam di sekolah, kita mungkin bisa jual langsung ke siswa-siswanya, atau siswanya bisa diminta untuk menjual ke orang tuanya, atau bapak ibu gurunya, atau lingkungan di sekitar sekolah. Jadi kita bisa, misalnya sudah siap panen,
sayurnya, kita bisa bikin leaflet untuk setiap hari Minggu SMKA akan penjualan langsung dengan bisa petik sendiri di kebun. Nah, bisa petik sendiri di kebun itu satu kenikmatan tersendiri. Jadi orang datang ke situ untuk bisa petik sayurnya, kemudian bisa foto-foto di situ, itu satu kenikmatan tersendiri. Jadi apalagi sayurnya kita cantik-cantik. Tapi untuk mengakali istilahnya gitu ya, supaya kita itu penjualan langsung yang bisa menjual banyak, teman-teman maupun Bapak Ibu semuanya harus menanam varietas yang agak bervariatif. Jadi kalau kebun kita tidak terlalu banyak nih, tidak terlalu besar, coba tanam yang variatif. Ada selada, ada kangkung, ada bayam, ada selada yang bermacam-macam. Biasanya pengalaman kami dulu waktu kita melakukan penjualan langsung, orang kalau misalnya nih satu hamparan, kemudian tanamnya hanya pakcoy, ya mereka beli pun maksimal 2. Tapi kalau di situ ada tanam pakcoy, ada tanam pakcoy ini sebagian, misalnya 1 baris, kemudian selada 2 baris, kemudian bayam atau kangkung. Mereka bisa beli macam-macam. Jadi beli pakcoy 1, beli selada 2, beli ini 1, beli ini 1, akhirnya yang dibeli bisa 5 atau 6. Dari situ kan produk kita bisa jalan. Ya, jadi kalau untuk melakukan penjualan langsung, triknya adalah tanamlah tanaman yang variatif. Ya, itu trik yang kita dulu kita sudah alami lah, kita sudah alami. Jadi teman-teman bisa ikut lah ya, gitu pengalaman kita. Kalau kita satu jenis aja, yang ada ya dibelinya maksimal 2, buat apa banyak-banyak, nanti busuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua, itu bisa kita mengikuti pameran-pameran produk, misalnya di mall atau di produk-produk yang ini oleh Dinas Pertanian. Biasanya Dinas Pertanian dulu sebelum pandemi ya, khususnya itu kan banyak sekali memfasilitasi untuk pameran-pameran produk pertanian. Kita harus ikut. Seandainya bayar pun juga nggak apa-apa, karena itu bagian dari promosi produk kita. Jadi produk kita dikenal oleh masyarakat luas. Karena kalau yang datang di pameran itu kita tidak tahu siapa aja yang datang di pameran itu. Jadi banyak orang yang dari luar, dari mana yang kita tidak tahu. Kalau dia lihat sayurnya kita di tempat pameran, pasti orang-orang juga, oh ini apa sih? Oh ini apa sih? Jangan lupa kartu nama harus disediakan. Ya, itu penting. Kalau misalnya kita pameran, brosur, kartu nama itu sangat penting. Jadi tipsnya untuk pameran adalah brosur dan kartu nama. Jadi identitas kita harus ada di situ, ya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi, ya. Jadi kalau kita memiliki kebun yang mungkin skalanya nggak besar, kita bisa sampaikan ke ini, misalnya kalau kami dulu di anak-anak TK. Nah, di anak-anak TK itu mereka punya puncak tema tanaman. Jadi mereka itu ada pengenalan produk mengenai tanaman dan sebagainya. Nah, kita sampaikan ke Bapak Ibu gurunya, Bu, mau nggak siswa-siswanya belajar di tempat kita? Nanti kita ajarin gimana kita nanam hidroponik, kemudian nanti kita kenalkan loh hidroponik itu seperti itu. Nanti satu orang misalnya masuk ke kebun kita bayarnya 10.000, dapat free 1 sayur. Otomatis sayur kita kan laku. Nah, kalau anak-anak TK, baiknya apa? Anak TK itu tidak akan datang sendiri. Pasti bapak ibunya juga ikut. Minimum mamanya pasti ikut. Nah, kalau mamanya ikut, mamanya kalau lihat sayur yang bagus pasti nggak tahan. Pasti jadi beli. Jadi selain bawa 1 sayur, kita kenalkan edukasi ke anak-anak mulai dari dini, juga bisa kita dilakukan penjualan itu apabila sayur yang kita punya belum terlalu besar. Contohnya seperti itu. Baik, selanjutnya apabila kita sudah punya sayur yang cukup banyak nih, yang ibaratnya setiap minggu kita bisa panen, bagusnya kita jual kemana ya? Selain dengan penjualan langsung tadi, yang penjualan langsung, kemudian yang lain-lain itu, kita juga bisa mulai tawarkan ke restoran, catering, hotel. Nah, restoran, catering, hotel ini biasa pemakaiannya tidak begitu banyak dan bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Biasa
itu seperti itu. Jadi tentunya kita juga harus memperhatikan produk seperti yang saya katakan tadi. Produk kita harus konsekuen. Kemudian beratnya harus sama. Kita harus memegang. Itu harus selalu kita pegang. Jadi orang juga lihatnya, oh ini bagus, gitu. Jadi, nah seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya yang skala besar, kita boleh masuk ke supermarket, ke minimarket, atau ke toko-toko buah, toko sayur, dan sebagainya. Kenapa skala besar baru bisa masuk ke supermarket? Karena supermarket itu memiliki syarat selain kualitas, juga kuantitas. Jadi, kita selain itu masih satu lagi, kontinuitas. Ini yang paling penting. Jadi, kontinuitas itu sangat penting di supermarket. Kalau kamu on-off, supermarket pasti nggak mau. Jadi dia pasti akan tanya, bisa supply setiap hari nggak? Kalau nggak bisa ya udah pulang aja. Itu supermarket. Ya. Jadi kalau kita punya produk yang berkualitas yang bisa continue, nah itu akan jadi jalan kita bisa masuk ke supermarket. Gitu. Jadi harus punya satu produk yang continue. Misalnya nih di kami, ini pengalaman kita sendiri ya, kita sharing di sini ya. Jadi kami itu produk yang setiap hari ada adalah sayur. Sayur hidroponik itu setiap hari kita kirim ke supermarket dengan skala yang cukup banyak ya. Tapi kita juga punya produk lain seperti melon dan lainnya itu yang mungkin panennya hanya seminggu sekali dan sebagainya. Itu nanti bisa ikut dibawa ke supermarket. Yang penting kita punya satu produk yang continue. Setiap hari kita punya. Itu salah satu yang bisa dilirik oleh supermarket. Selain itu tentu dengan packaging yang bagus yang kita tadi sudah bahas di awal ya. Jadi packing itu sangat penting di supermarket. Kalau di restoran atau catering mungkin packing itu di nomor 2 kan. Tapi kalau di supermarket, di minimarket, di toko-toko buah nomor 1 packing. Ibaratnya produk kalian nggak bagus pun kalau packing kalian bagus, itu mereka lebih bisa terima itu dibandingkan apabila kalian tidak memiliki packing yang baik gitu ya. Nah, ini juga contoh-contoh tadi kita apabila kita menawarkan ke restoran atau ke catering atau hotel, kita juga bisa tawarkan. Ini loh, sayur kita bisa jadiin produk olahan seperti ini. Jadi chefnya itu akan lihat, oh ternyata sayurnya bisa dibuat seperti ini ya. Sayurnya bisa dibuat seperti ini ya, bisa dibuat salad gulung, dibuat ini. Kita kasih input ke mereka supaya mereka mau pakai produk kita. Nah, kalau dipakai untuk salad gulung itu jatuhnya jadi seperti ini, chef. Atau pemilik restorannya mungkin itu bisa membantu kita untuk mereka itu buka menu baru dan sebagainya. Atau mungkin mereka bisa inovasi dari menu-menu mereka yang sudah ada dengan sayur kita. Tapi kalau kita tidak memberikan edukasi ke mereka, ya selada kan hanya untuk pemanis. Nah, akhirnya ya tidak ada nilai lebih dari seladanya kita itu tadi. Ya, itu tadi contoh-contoh penjualan yang konvensional. Tentu kalau konvensional kemarin sebelum masa pandemi sangat luar biasa lah. Tapi kalau selama masa pandemi ini jelas itu jadi sangat bisa dikatakan agak turun drastis lah ya. Maka kami dari Vertindo pun mulai beralih ke online. Sebenarnya kita dari online sudah dari lama. Jadi kita itu memulai pasar itu selain konvensional kita juga memakai pasar online. Jadi seperti kita memakai sosial media. Sosial media apa yang kita pakai? Ini saya contoh. Ini Facebook. Kita bisa pakai Facebooknya kita. Kita buka Facebook untuk kita kasih informasi, kita kasih edukasi, kita kasih macam-macam lah ya di Facebook. Di situ bisa kasih gambar, foto dan sebagainya. Di situ harapan kita dengan Facebook itu bisa menarik orang dari jauh. Ya, selain Facebook juga yang paling tren kayaknya sekarang adalah Instagram. Nah, dari Instagram ini, Facebook maupun Instagram ini kita bisa cari customer yang jauh, customer yang kita tidak tahu, yang bukan di sekitar kita, bisa kita dapat, kita sering dapat customer dari misalnya kita di Semarang, dari Bandung, dari Jakarta, kemudian dari Lampung, itu. Kalau sayur mungkin tidak bisa dikirim jauh, tapi kalau buah kan bisa. Jadi kita kan punya banyak produk, dengan kita punya banyak produk itu banyak hal yang bisa kita tawarkan ke mereka. Nah, selain itu kita juga harus bikin channel YouTube. Nah, kita mesti bikin channel YouTube, misalnya teknik menanam sayur atau teknik berbisnis hidroponik. Nah, kita juga di sini punya channel YouTube. Di mana kalau channel YouTube itu kan kadang-kadang nanti pun akan bisa
disaksikan oleh banyak orang. Kayak apa sih kebunnya, kayak apa sih melonnya, kayak apa sih sayurnya, ya. Jadi kami juga memiliki channel YouTube. Ini salah satu melalui sosial media. Yang kemudian yang tidak kalah lagi adalah melalui website. Kalau website ini, kita sudah punya website juga dari lama. Jadi beberapa website yang kita punya, kita kalau website, kalau misalnya jual sayur atau buah memang agak sedikit sulit, tapi bisa untuk perkenalan. Tapi di situ kita bisa menjual produk-produk pertanian, misalnya perlengkapan hidroponik dan sebagainya. Kita kalau sudah berkecimpung di sini, kita juga harus bisa menjual produk hidroponik seperti rockwool, pot, kemudian bibit sayur, bibit melon, media tanam, dan sebagainya, kita bisa masukkan ke web, yang mana kita bisa kirim jauh. Jadi kalau orang dari Aceh misalnya mau beli dari Semarang pun bisa, yang penting lihat harga sesuai, sepakat, kirim transfer, ya kirim aja. Itu lebih enak. Karena apa? Karena kita langsung terima uang, langsung kirim barang, selesai. Nggak usah tagih-tagih dan sebagainya. Ya, ini adalah, dan website ini lebih bisa memperkenalkan ke profil perusahaannya kita. Jadi kayak apa sih? Oh, misalnya kita mau menawarkan produk ke supermarket, kita bisa sampaikan ke sana. Kita ada websitenya loh, Bapak atau Ibu nanti bisa kunjungi website kami supaya Bapak dan Ibu bisa melihat produk kami. Atau kami ada Instagram yang mana Bapak Ibu bisa lihat foto-foto hasil produknya kami. Dengan itu seperti itu, kita pulang, itu nanti biar itu melihat sendiri profil perusahaan kita. Jadi kalau dia melihat sendiri sampai dia bisa melihat sendiri, berarti dia sudah mulai tertarik dengan kita. Gitu, ya. Kalau sekarang sih kalau kita melakukan penawaran, apalagi sekarang melakukan penawaran harga, pasti sudah by email. Nah, kalau by email kan kita tidak bisa sampaikan secara langsung nih ke sana. Jadi kita harus menyertakan medsos-medsosnya kita. Kita punya web apa, IG apa, biar mereka melihat sendiri. Ya, gitu. Ini contohnya. Kemudian selain itu, nah kita juga bisa melalui online shop. Nah, online shop itu kan banyak sekali, ada Shopee, Tokopedia, Blibli.com, JD.id, banyak banget. Kita daftar aja semua ke sana. Ya, kita daftarin ke sana. Kita Vertindo pun meskipun sayur pun kita juga ikut ke sana. Ya ada yang beli kok gitu. Jadi bukan tidak ada yang beli, ada, tapi mungkin tidak banyak. Tapi kan itu juga bagian dari usaha kita untuk menjual melalui online gitu. Kemudian kita juga punya yang namanya seperti kita bikin kayak ini Vertindo online yang kita bisa jual sayur, yang kita bisa hantar door to door ke masyarakat. Tapi itu tentu dengan area Kota Semarang saja, jadi tidak bisa keluar dari Kota Semarang. Jadi kita bikin promosi belanja 100.000 free ongkos kirim. Kita kerjasama dengan Gojek dan sebagainya. Gitu. Jadi beli 100.000 free ongkir, beli 100.000 free ongkir. Nah, itu kita melalui WhatsApp. Kita melalui WhatsApp biasanya kita. Jadi kita pakai WhatsApp, kita bikin siaran di WhatsApp setiap pagi. Ada orang kita yang akan memberikan siaran ke semua nomor yang ada di WhatsApp handphonenya kita. Kita ready produk apa aja. Jadi tiap pagi orang akan lihat, oh ternyata Vertindo hari ini ready melon, ready ini, A, B, C, dan sebagainya. Jadi dari situ mereka juga bisa beli. Ya, itu juga sangat-sangat, saya rasa itu yang paling saat ini tuh tren banget. Jadi WhatsApp, melalui WhatsApp, melalui siaran WhatsApp. Gitu. Kemudian kita juga bisa pasang produk-produk kita di Gojek ataupun di Grab. Ya, di Gojek atau di Grab. Jadi kita juga tetap masuk ke sana, ke GoShop. Kalau misalnya sayur dan buah, kita harus masuknya ke GoShop-nya. Nah, caranya bisa masuk ke sini gimana ya? Kita tetap harus menghubungi Gojek dan ini terdekat. Biasanya mereka nanti akan meminta persyaratan dari kita. Persyaratannya kita penuhi. Biasa kita tunggu 1 minggu verifikasi. Oke, kita langsung bisa pakai. Sistemnya adalah dipotong komisi. Gitu. Jadi produk yang kita jual laku, baru mereka dapat komisi. Kalau nggak laku juga mereka juga nggak dapat komisi. Gitu. Jadi semuanya ini harus dicoba melalui online shop ini, karena saat ini di era pandemi ini online shop yang banyak bisa kita lakukan. Jadi belanja di rumah saja kita yang hantar, gitu ya.
Nah, kemudian saya di sini juga akan memberikan contoh leaflet produk. Nah, kita harus membuat leaflet produk yang kita punya. Seperti tadi saya katakan, kalau kita promosi di pameran, yang paling penting adalah kita punya leaflet dan kartu nama. Nah, leaflet itu apa? Nah, seperti ini contohnya. Sayur hidroponik selada romen. Apa sih romen? Banyak orang yang nggak tahu selada romen itu apa. Kalau kita tidak membuat sebuah penjelasan di sini, selada romen adalah selada bla 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 seperti itu. Kemudian romen mengandung memiliki kelebihannya, memiliki natrium 8 mg, kalium I dan sebagainya. Selain itu yang terpenting dalam sebuah leaflet adalah cara pengolahannya. Fungsinya romen itu buat apa sih? Gitu. Oh, ternyata romen itu bisa dibuat salad, bisa dibuat jus, kemudian bisa ditumis, juga bisa dipakai untuk lalapan. Jadi orang baca produknya, leafletnya kita, itu mereka sudah tahu, oh minimum coba ya, enak nggak sih ya? Enak mana ya sama caisim ya? Enak mana ya sama selada ya? Mereka akan coba. Tapi kalau kita tidak punya leaflet, itu jadi promosinya kita jadi harus menjelaskan satu persatu, itu akan sulit sekali. Dengan ada leaflet ini kita upload aja di sosial medianya kita, orang akan membaca dengan sendirinya. Kita taruh di Instagramnya kita, taruh di Facebooknya kita, itu mereka akan baca sendiri. Oh, ternyata romen fungsinya untuk itu. Jadi selada hijau. Yang paling penting adalah untuk pengenalan selada, kita kasih tahu fungsinya untuk apa. Ya, itu terpenting menurut saya. Jadi fungsinya untuk dijadikan olahan apa, jus kayak salad atau pecel atau apa. Tapi kalau sayur oriental, kangkung, bayam kan mereka sudah tahu, sudah hari-hari. Cuman kita kan mau jual selada yang supaya memiliki nilai value yang lebih dibandingkan kita tanam bayam dan kangkung. Sama-sama tanam selada harga 5.000 dan 1.500 dengan waktu yang sama, dengan bibit yang sama, pupuk yang sama. Tentu kita kan lebih menguntungkan kalau kita tanam selada. Tapi ya kita harus sedikit repot, kita memberikan edukasi bahwa selada bisa dipakai untuk ini loh, bisa dipakai untuk ini loh, bisa dipakai untuk itu loh. Ini juga salah satu contoh leaflet melon misalnya. Ya, jadi kelebihannya melonnya kita apa sih? Keunggulannya kita apa sih? Melonnya kita bentuknya kita yang unik, kemudian cocok untuk diet, menyehatkan kulit dan sebagainya. Orang baca, waduh ini menyehatkan kulit nih, bisa untuk diet nih. Kalau gitu nggak makan nasi ini, makan melon aja nih. Nah, itu dari situ orang juga lebih tertarik. Oh, kita tanamnya juga di dalam greenhouse loh. Nah, oh itu juga jadi satu kelebihan. Semangka. Nah, semangka kita lebihnya apa dibandingkan semangka orang lain. Jadi di sini kita harus benar-benar kemukakan kelebihan produk kita melalui leaflet, ya. Dan leaflet ini bisa kita upload di sosmednya kita. Ini penting banget supaya orang semuanya itu membaca, ya. Saya rasa presentasi pada siang hari ini dari kami sekian. Mungkin sudah mulai akan menjadi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke host lagi. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri Lestari untuk materinya hari ini. Oke, yang pertama saya buka sesi tanya jawab pakai raise hand dulu ya. Ini yang udah raise hand Niken Larasati dari SMK Muhammadiyah. Silakan bertanya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Larasati dari SMK Muhammadiyah Watulimo. Saya ingin izin bertanya, bagaimana tips untuk mendapatkan omset penjualan yang dengan tanaman hidroponik, bayam dan caisim? Udah bagus. Belum dikit Terima kasih. Bayam dan caisim ya. Oke. Mungkin kita langsung ke 3 pertanyaan langsung aja biar nanti bisa sekalian. Oke, siap. Langsung aja yang kedua. Tadi pertanyaan pertama sudah. Yang kedua, Nova Karisma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Karisma dari SMK Muhammadiyah Watulimo. Izin untuk bertanya. Harga yang cocok untuk sawi caisim dan bayam yang sesuai dengan keadaan pedesaan itu berapa?
Oke, terima kasih. Yang ketiga, dari SMK Negeri 1 Pelampang, silakan. Ada Oun, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Aun Maini dari SMK Negeri 1 Pelampang. Bu, di daerah kami masyarakat tidak familiar dengan selada. Mereka banyak suka dengan kangkung, padahal biaya produksi hidroponik lebih mahal daripada beli kangkung di pasar. Hotel dan restoran juga jauh, adanya di pusat kota. Sebaiknya kita budidayakan apa ya Bu, biar pas harga jual dan harga produksi. Terima kasih. Oke. Untuk Ya, Ibu ada Sri 3 Lestari cukup pertanyaan 3 ya. dulu ya, Ibu. Boleh. Kita 3 pertanyaan dulu, nanti kita jawab lagi 3 pertanyaan lagi ya. Oke. Yang pertama tadi dari Mbak Niken. Ya, Tips Niken. omset atau prospek bayam dan jaisim supaya dapat nilai jual yang tinggi. Kalau bayam dan jaisim seperti saya udah katakan tadi, untuk ini 3-tiganya semua ke sayur oriental ya ternyata ya. Iya. Yang ketiga juga kangkung yang ditanyakan. Iya, Yang kedua betul. jaisim. Hampir sama Ibu Dalam pertanyaannya. kendala banget untuk sayur oriental itu adalah harga. Sementara kita membuat hidroponik itu modalnya nggak sedikit kan, jadi modalnya lebih banyak. Jadi kalau menurut saya tips untuk prospek penjualan bayam dan kangkung di Mbak Niken tadi, yang pertama adalah kita harus memberikan edukasi. Kalau misalnya bayam dan kangkungnya kita itu kenapa harganya lebih mahal, mungkin kita nggak bisa harganya langsung jadi 2 kali lipat gitu, mungkin nggak bisa. Jadi mungkin harganya di atas harga misalnya nih, kalau misalnya di sini satu ikat kangkung itu misalnya yang di lokal 1.500 misalnya atau 2.000 misalnya. Mbak mungkin bisa jualnya satu ikatnya dengan gramasi yang sama, itu mungkin bisa jadi 3.000 atau 2.500 saja. Nggak bisa langsung jadi 5.000 seperti selada. Karena apa? Yang pertama, bayam dan kangkung itu orang sudah tahu, alah ini bayam sama kangkung sama aja kan. Gitu. Kita harus kasih tahu kelebihannya bayam dan kangkungnya kita atau jaisimnya kita itu apa. Yang pertama, kita kalau misalnya memasak jaisim ataupun bayam, itu kalau dari hidroponik itu tidak mudah hancur. Jadi apabila kita itu masaknya terlalu lama, itu tuh nggak hancur dan warnanya itu tetap hijau. Ya, jadi warnanya tetap hijau. Jadi meskipun gini saya juga kadang-kadang masak juga supaya saya tahu. Jadi kelebihannya sayur dan yang paling penting rasanya lebih crispy dibanding kita yang tanam di tanah. Nah, kemudian kalau sayur hidroponik itu kan panen beserta akar-akarnya. Dia kan hidup di air, ya. Begitu kita packing, tentu Mbak harus kasih packing plastik ya. Jangan samain dengan yang diikat gitu aja ya supaya harga jualnya tinggi ya. Jadi kita packing di plastik. Di packing ini bisa tahan kalau di suhu ruangan yang biasa mungkin dia bisa tahan sampai 2 hari. Tapi kalau yang sayur yang lain itu kan pasti 1 hari aja udah layu, udah langsung kuning. Pagi kan mereka sistem potong ya kalau yang konvensional ya. Jadi mereka harus benar-benar pagi-pagi nih, motong bawa ke pasar dan sebagainya. Kalau kita kan enggak, kita meskipun di pasar pun kita bisa tahan sampai 2 hari. Setahu saya kalau untuk bayam maupun untuk jaisim, karena kita syaratnya harus panen dengan rockwoolnya ya. Jadi rockwoolnya jangan dibuang. Jadi kalau orang tanya, loh Mbak kok dengan rockwoolnya, loh ini yang membuat daya simpannya lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi dengan daya simpan yang lebih tinggi ini, harapannya kalau Bapak Ibu misalnya nih beli sayur yang dari sana besok sudah layu, kalau ini kan bisa dijual dalam waktu 2 hari, jadi lebih lama, otomatis harganya jadi bisa diangkat karena memiliki produk yang lebih berkualitas lah dibandingkan kita yang ditanam di tanah. Kemudian kita juga di packing loh pakai plastik dibandingkan kita harus yang bayam di luar ikat-ikat aja nanti langsung layu. Kalau di packing dengan plastik kan lebih steril, lebih menarik gitu ya. Jadi tipsnya tetap pakai
dengan cara seperti itu. Dan kalau apabila dijual di masyarakat langsung, kita kasih tahu ini kalau dimasak lebih crispy. Jadi mbak-mbak nanti kalau misalnya nyoba nih ya, udah tanam ya, dicoba aja. Dibandingkan bayam yang ditanam dan bayam yang di hidroponik, terutama kalau bayam mungkin sedikit hampir sama lah ya. Cuman warnanya lebih bagus kalau yang di hidroponik. Tapi kalau caisim itu benar-benar dia itu crispy dan kecenderungan kalau yang tanam di hidroponik jadi nggak pahit. Caisim kan kalau ditanam yang di luar kan biasa pahit nih. Nah, kalau ditanam di hidroponik biasanya nggak pahit. Yang penting panennya jangan terlalu over, ya. Jadi itu bisa jadi ini ke tempat kita nggak pahit loh. Nah, kita kasih kelebihannya sayur kita itu apa? Itu ya, Mbak Niken ya. Kemudian Mbak Nova Karisma. Nah ini kalau harga yang di pedesaan itu berapa? Nah, ini agak sedikit susah juga ya. Jadi hampir sama seperti Mbak Niken tadi. Jawaban saya, jadi Mbak bisa jual, Mbak harus survei pasar dulu. Jadi di pasar itu harga bayam sama kangkung berapa? Gitu. Karena kita kan seperti tadi kita memproduksi barang-barang yang sudah diproduksi orang lain. Jadi kita terpaksa harus jadi follower. Kita nggak bisa jadi kalau Mbak tanam selada, Mbak bisa tentuin ini selada saya nih ya harganya sekian. Tapi karena bayam dan kangkung mungkin bisa di-up harganya 500 sampai 1000 dibanding dengan yang lokal. Ya, jadi Mbak harus survei dulu. Karena kan di tempat Mbak dan di tempat kami itu pasti harganya beda. Gitu ya, Mbak Nova Karisma ya. Gitu. Oke, Terima kasih. Ya, yang ketiga Mbak Oun ya. Mbak Oun tadi kangkung apa ya tadi ya? Kangkung dijual. Kangkung, di sini orang-orangnya ndak kenal selada, Ibu. Jadi sukanya itu kangkung, sawi. Tapi harganya ya kalau kita bandingkan dengan harga pasar kan kita lebih mahal. Iya. Ya, kalau lebih mahal dibandingkannya, Mbak harus cari segmen pasar yang penjualannya langsung aja. Jadi kita jualnya langsung ke user, langsung ke pengguna, gitu. Jadi kalau Mbak langsung ke pengguna, otomatis itu kan harganya sudah lebih dibandingkan Mbak harus jual ke bakul, istilahnya gitu. Kalau misalnya Mbak harus jualnya ke pedagang lagi, pasti harganya jatuh. Tapi kalau kita harus cari-cari, jadi memang misalnya mau panen, kita harus siap-siap nih. Siap-siap mau jual kemana, kita harus cari dulu nih orangnya ini siapa. Misalnya mau panen kangkung, kita waro-waro dulu seminggu sebelumnya atau 3 hari sebelumnya. Besok saya mau panen kangkung loh. Nanti bisa beli ya, bisa open PO dulu. Yuk saya mau pesen kangkung nggak di tempatku. Kita kasih tahu, kangkung saya ini nggak hitam loh kalau dimasak loh. Kangkung saya itu kalau dimasak cepat hijau, dan lagi kalau kangkung hidroponik itu ditumis sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Sebentar langsung diangkat, rasanya lebih crispy loh. Mau coba nggak? Jadi Mbak coba buka open PO aja ke teman-teman, ke ibu guru, ke tetangga dan sebagainya. Itu juga salah satu tips ya. Oke, bisa dilanjutkan mungkin Mbak moderator ya. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Ibu Lestari. Langsung saya buka pertanyaan. 3 pertanyaan lagi Ibu yang dari Resen ya Bu. Ya. Yang keempat ada SMK Rodlotul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Nama saya Muhammad Ibrahim dari SMK Balikabang Jepara, mau izin bertanya. Bagaimana cara packing yang aman agar maaf, kok saya nggak bisa dengar ya? Boleh diulang? Tolong diulangi Mas pertanyaannya. Tadi ada cara packing yang aman. Nge-lag ya? Halo? SMK Rodlotul? Oke, dilewati dulu aja ya Bu Lestari. Langsung ke SMK Negeri 13 Bandung. Oke. Coba ditanyakan dulu pertanyaannya. Oh iya. SMKN Negeri 13 Bandung. Iya, perkenalkan nama saya Ivan Kabunga Aulia. Izin bertanya ya Bu, kan KKSI ini waktu buat proyeknya itu cuma sebulan kalau nggak salah. Nah, tanaman atau buah apa yang dapat dipanen selama sebulan menggunakan media tanam vertikultur, Bu?
tanaman buah. Atau buah, ya, yang bisa panen dalam waktu sebulan. Oke. Oke, yang lain pertanyaannya? Ada pertanyaan dari yang lain? 3 pertanyaan sekalian? Atau cukup 1 aja, Mbak? Ini. Masih bisa dengar suara saya ya? Bisa, Bu. Masih, Bu. Halo. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo, Bu. Masih. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Dari mana? Dari SMK Negeri 1 Bulakamba. Oke. Silakan pertanyaannya. Halo, silakan Mbak Cinta Gusti dari SMK PGRI 2. Pertanyaannya disampaikan dulu. Cinta Gusti SMK PGRI 2. Ya, Bu. Ya. Saya mau bertanya, tanaman apa yang cocok untuk daerah panas? Oke. Oke, sudah cukup Ibu Sri Lestari? Atau mau Dari ditambahkan satu SMK lagi? 13. Masih tadi 1 lagi dari SMK Negeri 1 Bulakamba. Tadi mungkin sekalian? Oh iya. Halo. Silakan. Ya, siap. Semangat banget soalnya ya ini ya. Ya, bersemangat. Oke, silakan SMK Negeri 1 Bulakamba. Pertanyaannya? Bagaimana cara agar sayuran tetap segar dalam proses pengiriman sampai ke tangan konsumen? Bagiannya kan masih jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita ke SMK 13 Bandung dulu ya. Ya. Jadi ini pertanyaannya, ya ini oke juga sih ini ya. KKSI ini kan waktunya hanya 1 bulan. Terus tanaman atau buah apa yang Buah bisa sayur. dipanen dalam waktu 1 bulan aja ya. Kalau tanaman buah yang bisa dipanen dalam 1 bulan itu memang nggak ada. Ya, jadi kita lebih kalau misalnya ke KKSI ini Sayur. mungkin yang bisa dipanen dalam waktu 1 bulan adalah sayur. Kalau sayur oriental seperti bayam, kangkung dan sebagainya sebenarnya 28 hari itu kan sudah bisa panen. Tapi kalau misalnya kayak selada dan sebagainya kan mau 40 hari ya bisa panen. Tapi kan 30 hari pun mereka sudah bisa kelihatan kelihatan fisiknya sudah cukup besar, cuman memang belum bisa dipanen gitu ya. Jadi tetap hanya sayuran ya Mbak ya untuk SMK Negeri 13 ya kalau untuk dalam waktu sebulan ya. Saya tadi kasih edukasi untuk melon maupun tomat itu hanya untuk edukasi ke teman-teman aja. Jadi nanti setelah KKSI ini teman-teman ada gambaran seperti itu. Karena kalau untuk tanam melon itu waktunya sampai dengan panen itu paling cepat 65 hari. Kalau untuk tanam tomat itu panen pertama untuk tomat cherry itu kurang lebih 65 hari. Kalau untuk tomat beef kurang lebih 75 hari. Jadi untuk panen perdananya, bedanya kalau tanam melon itu 1 kali panen selesai harus tanam lagi karena 1 pohon hanya 1 buah. Tapi kalau untuk tomat itu sekali panen seperti cabai. Jadi dia bisa bertahan sampai dengan 5 bulan. 5 sampai 6 bulan tergantung dari perawatan. Jadi nanti per 3 hari kalian akan bisa panen terus gitu. Karena kita cari produk yang kontinu itu tadi. Ya, kalau kita tiap hari 3 hari panen terus kan kita punya produk yang kontinu. Itu tadi hanya wacana aja. Tapi kalau untuk KKSI ini 1 bulan tanaman yang cocok adalah tanaman sayuran ya. Oke, kedua dengan Mbak Cinta Gusti ya, tanaman yang cocok untuk di daerah panas ya. Kalau untuk di daerah panas, kalau untuk tanam sayur yang paling cocok ya tetap sayur oriental. Kalau sayur selada bisa, tapi hasilnya agak sedikit kurang maksimal karena dia nanti daunnya agak sedikit tipis. Jadi kalau ditanam di daerah panas, selada itu dibanding kita tanam di dataran tinggi, daunnya tipis. Kalau kita jualnya per pohon, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita jualnya per kilo, itu sedikit ada masalah. Karena bobotnya dengan waktu dan umur yang sama itu beda. Tapi kalau kayak kangkung, bayam, kemudian caistim, kemudian itu tidak ada masalah. Jadi itu cocok banget kalau untuk mau di daerah panas maupun di daerah
dataran tinggi. Nah, kalau untuk tanaman buah, melon sama semangka itu yang paling cocok di dataran panas. Ya, jadi tanam melon, tanam semangka itu cocok untuk di panas. Tapi kalau untuk tanam tomat harus yang datarannya tinggi. Bukan tidak bisa ditanam di dataran rendah. Kalau misalnya tanam tomat, cuman hasilnya juga kurang maksimal. Jadi buahnya nanti kurang besar. Jadi gradingnya nanti tidak bisa masuk, gitu ya. Jadi Mbak Cinta Gusti itu jawabannya. Kemudian dari SMK Negeri 1 Bulakamba, cara tips agar sayuran tetap segar sampai dengan tempat tujuan. Kalau sayur hidroponik kita harus panen dengan rock wool-nya. Apabila kita packing dengan rock wool-nya, itu tuh sebenarnya akan lebih aman, 1-2 hari pun nggak ada masalah. Asal kita panen dengan rock wool-nya ya. Jangan kita potong. Kalau kita potong sayurnya tidak bisa apa namanya? Tidak bisa bertahan lama. Gitu. Karena kalau ada rock wool-nya itu jadi dia merasa media itu masih ada di situ. Dia dapat air sedikit aja dia sudah kuat. Dan kalau mau lebih aman lagi tetap harus panennya di pagi hari. Jadi dikirimnya jangan, apabila kita punya mobil yang ada AC-nya nggak apa-apa, mau kirim siang hari nggak ada masalah. Tapi kalau mobil kita nggak ada AC-nya atau kita naik motor, ya lebih baik kita ngirim ke customer itu sebelum panas. Itu aja tipsnya ya. Jadi bisa pagi atau sore hari mau pilih yang mana gitu. Ya. Oke, selanjutnya Mbak. Masih terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari chat ya Ibu Lestari. Ya. Mungkin bisa dibantu dibuka chatnya Ibu yang mau dijawab pertanyaannya, 3 pertanyaan lagi. Ivanda, Bunga Aulia. Oh ini sudah ya? Sudah Bu. Terima kasih. Lihat aja. Adir. Oke, sebentar. Media. Ini dari Arif Nanda Saputra. Selamat pagi menjelang siang. Saya SMK Negeri 1 Wai Serdang. Mau bertanya media yang cocok seperti apa untuk tanam buah melon dan berikan cara perawatan yang baik agar buahnya lebih berkualitas. Kalau media yang cocok bertanam melon, kalau kita tanam di hidroponik itu kokopit ya. Jadi media tanam kokopit itu media yang tanam yang cocok untuk di hidroponik. Tentunya kokopitnya itu harus dinetralkan terlebih dahulu. Harus dinetralkan dengan menggunakan kalsium dan sebagainya. Setelah mereka netral, baru media itu bisa dipakai. Kalau mau memudahkan untuk tanam melon, itu kita kalau dengan media kokopit kita dikombinasikan dengan sistem dripping system. Jadi sistem dripping system itu adalah pemberian nutrisi tetes per pohon. Jadi nanti ada kayak selang infusnya dengan menggunakan timer, dengan menggunakan tandon. Jadi dengan sistem dripping system ini lebih menghemat ke tenaga kerja karena kita tidak melakukan pengocoran atau penyiraman manual satu persatu. Jadi 1 kali siram 5 menit seluruh kebun akan tersiram secara otomatis gitu. Ya. Tapi kalau untuk detail perawatannya mungkin nanti bisa japri ke saya aja ya, nanti kepanjangan nih ya. Itu ya, Mas Arif Nanda kayaknya mau jadi petani melon ini ya. Itu boleh itu. Ya, oke. Mbak Niken tadi sudah ya. Kemudian Mbak On budidaya di luar, Mbak On SMK Negeri 1 Pelampangan Sumba. Kalau budidaya hidroponik di luar ruangan, bagaimana cara mengatasi hama dan penyakitnya? Kamu belum ada greenhouse. Kalau sulit Mbak, kalau untuk budidaya di luar ruangan, mungkin Mbak bisa menggunakan misalnya mau semprot fungisida juga bisa dicari fungisida organik atau pestisida organik. Itu yang saya dengar pakai daun tembakau dan sebagainya itu bisa disemprot-semprotkan. Tapi apabila terpaksa harus dengan pestisida, apabila kita tanam di luar, itu kita punya SOP bahwa kita tidak boleh menyemprotkan pestisida 7 hari sebelum kita panen. Ya, jadi pada saat tanaman kecil boleh, tapi setelah menjelang 7 hari setelah panen itu tidak boleh dilakukan penyemprotan pestisida. Jadi 7 hari sebelum panen itu memang harus memperhatikan, kalaupun ada ulat ya harus dipetes, diambil yang di luar. Ya, karena kalau di karena pestisida itu kan akan mengurai setelah 7 hari. Jadi harapannya setelah 7 hari bisa aman, tapi 7 hari menjelang panen memang harus itu, atau Mbak bisa pasang kayak kertas kuning. Kita di sini ada kertas insect paper, warnanya kuning itu ada lemnya. Di situ dia bisa membantu menangkap serangga-serangga. Jadi kertasnya itu bisa diletakkan di atas
ini, di atas apa namanya, di atas daun tanamannya. Jadi kertas kuning itu juga sangat membantu. Tapi kalau misalnya kertas kuning itu apabila di luar ruangan dia hanya bisa bertahan kurang lebih 2 minggu. Kalau terkena air hujan, kalau tidak terkena air hujan dia bisa tahan selama 1 bulan. Ya, itu. Kemudian pertanyaan, kami di luar pulau susah mendapatkan rockwool sebagai media tanam. Apakah adapun harganya mahal? Apakah Ibu ada alternatif rockwool yang bagus dan murah? Nanti coba ya Mbak ke Shopee-nya Vertindo, di situ murah deh kayaknya rockwool-nya ya, nggak mahal itu. Tapi selain misalnya Mbak nggak punya rockwool di sana, pakai busa juga bisa kok. Pakai busa bisa, mungkin bisa beli busa di sana. Cuman itu kalau busa itu harus ditekan kuat dulu, kemudian dimasukkan ke dalam air, itu nanti supaya dia menyerap air, dan itu harus rajin sekali untuk penyiramannya. Selain itu kalau misalnya nggak ada, bisa pakai kokopit juga bisa, pakai media yang lain juga nggak apa-apa. Kalau tanam hidroponik, cuma kalau kokopit dan sekam itu agak sedikit kotor ya nanti ya, dan daya tumbuhnya kurang maksimal. Karena kalau rockwool itu kan dia bisa menyimpan air dan nutrisi itu sebatas yang dia perlukan, gitu ya. Itu kemudian ini dari SMK 1 Sedang, cara pengemasan tadi sudah ya, cara pengemasan sayur ya sudah dijawab di atas. Kemudian ini dari Blitar, saya menanam bunga matahari sunflower 3.000 tanaman. Sekarang sedang berbunga, apakah selain untuk pemandangan juga bisa untuk berbisnis? Kalau untuk sunflower, saya kebetulan kita nggak ada belum ada channel untuk dipakai untuk apa. Biasanya untuk sunflower itu lebih ke pabrikan ya Mas, jadi banyak dipakai untuk disuling dan sebagainya. Atau sunflowernya itu yang besar atau yang kecil, ya bedanya di situ. Bagaimana cara memilih benih melon yang baik? Kalau memilih benih melon yang baik, Mas harus memperhatikan perusahaannya. Jadi perusahaan bibit yang mengeluarkan bibit tersebut. Jadi dari situ biasa kita dapat leafletnya. Jadi bibit melon yang baik itu ya yang tingkat pertama pasti tingkat keseragaman benihnya itu daya tumbuhnya tinggi. Itu biasanya bibitnya masih baru. Kemudian harus tahan terhadap penyakit. Jadi biasanya di situ dia akan menyebutkan dia tahan terhadap serangan penyakit apa. Kemudian umur tanamannya yang paling penting ya. Kita lebih baik menanam tanaman yang umur tanamannya pendek, 65. Melon itu ada 2 jenis, yang tanamnya umurnya sampai dengan 75 atau 80 hari, dan ada juga yang umur tanamannya pendek, 65. Kalau masih awal atau pemula, kita sarankan untuk menanam melon yang pendek itunya, masa panennya. Jadi 65 hari lah ya. Wah, ini kayaknya SMK 1 Sedang ini aktif banget ya ini ya. Membedakan buah yang berkualitas untuk bisa dikonsum, tadi udah ya, buah yang berkualitas ya, yang bentuknya sempurna, kemudian tingkat kemanisannya. Tingkat kemanisan itu bisa diukur dengan brick. Jadi ada alatnya namanya brick tester ya. Kemudian tanaman seperti apa yang cocok untuk tanaman buah melon? Oke, nanti perawatan. Sebentar Ibu Sri Lestari, ini kan waktunya sudah lebih 30 menit. Ya. Ibu Sri Lestari masih ada waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, mau diselesaikan atau disudahi? Oke, boleh. Kalau sudah disudahi, mungkin teman-teman juga karena waktunya sudah lewat ya. Jadi kita sudahi dulu aja. Oke, terima kasih Bu Lestari. Karena masih ada beberapa pertanyaan ya, teman-teman. Untuk pertanyaan nanti bisa dialihkan lagi ke grup ya. Di grup kan ada narasumber. Di grup ada narasumber, ada masuk ke grup. Ada Mbak, ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seputar pemasaran, nanti mungkin boleh ke grup, nanti kita bantu ya. Oke, siap. Siap Ibu Sri Lestari. Oke, terima kasih untuk Ibu Sri Lestari atas waktunya dan materinya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ingatkan lagi teman-teman, tadi ada beberapa yang saya kick keluar ya, sesuai perjanjian di awal, yang mencoret-coret materi, itu akan otomatis saya kick out dulu. Tapi tadi ada yang saya kick out
terus join lagi dan belum sadar untuk menghapus coretannya. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya mohon untuk teman-teman yang bergabung semuanya bisa lebih tertib lagi untuk tidak mencoret-coret presentasi dari pemateri. Oke. Absennya udah Pak, link absen. Udah. Jangan lupa untuk mengisi link absen hari ini. Link absen sudah di-share di grup. Di grup Telegram, oke, Bapak Ibu. Di grup Telegram sudah ada. Bentar ngecek. Besok pertemuannya tanggal berapa, Pak? Untuk pertemuan selanjutnya diadakan hari Selasa. Ya, untuk jamnya nanti kita belum sepakati dengan pemateri karena seperti yang hari Selasa lalu kan itu pematerinya minta untuk siang hari karena paginya sedang ada kuliah seperti itu. Jadi untuk jamnya nanti kita info di grup seperti biasa dan jadwal link meet selanjutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sri Lestari. Sukses selalu Ibu untuk PT CV Vertindonya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah join dan bergabung hari ini. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat dan kegiatan KKSI-nya dapat berlangsung dan berjalan dengan lancar sampai di akhir nanti. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank you very much. Thank you very much. See you the next Terima time. kasih, Bu. See you next time.